Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul husna lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa minna syaqiyyan wa mahruma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, pendengar setia Radio Iskariman 99,9 FM, Radio Suwiba 96,3 FM, dan Radio Dakwah Syariah 101,4 FM. Semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur, alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa tak henti-hentinya satu detik pun dalam mencurahkan rahmatnya, inayahnya, penjagaannya kepada kita semuanya, sehingga dalam pagi yang indah ini kita masih menikmati suasana iman untuk tafaqquh fid din, untuk mempelajari dinullah dan mengamalkannya dan merindukannya tegaknya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suasana mungkin pagi hari ini kita baru pertama kali pindah dari masjid yang kita cintai karena mau dibangun, tetapi insya Allah perpindahan ini pertama pindah di lokasi yang insya Allah akan dibangun madrasah ibtidaiyah tahfidzul Quran yang berbasis Al-Quranul Karim dan berbasis entrepreneur perikanan dan peternakan dan pertanian, yang merupakan cita-cita yang mulia, yang berarti ketika kita ada masalah ternyata Allah membukakan inovasi baru, ya, yaitu di tempat ini insya Allah akan dibangun madrasah ibtidaiyah tahfidzul Quran yang menjadi isyarat bahwa Al-Quranul Karim harus ditanamkan mulai dini sebagai konsep dan solusi, sebagai konsep dan solusi, sebagai konsep membangun peradaban kenabian,
peradaban profetik dan peradaban insaniyah yang paling mulia, peradaban manusiawi yang paling mulia. Sebagai khalifah di muka bumi, membangun, memelihara, mendidik, memanfaatkan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hidayatul Quranul Karim. Mudah-mudahan proyek yang dirintis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pewakifnya, pengurusnya, dan seluruh yang terlibat di dalam mensukseskan proyek yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang cukup menarik untuk kita cermati, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperlihatkan di sepanjang masa tentang istiqomahnya sekelompok kaum muslimin di dalam kebenaran, dan memperlihatkan kehidupan mereka yang bahagia, yang dilimpahi rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kekacauan, memperlihatkan bencana yang bertubi-tubi di kelompok orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian menunggu apakah kemudian mereka kembali kepada Allah, maka Allah berikan kemuliaan bagi mereka, kehidupan yang baik sampai waktu yang Allah tentukan, atau mereka tetap tidak menerima syariat Allah, menentang syariat Allah, hati mereka semakin mengeras, kemudian Allah binasakan mereka secara merata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat contoh adalah kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam sebagai contoh teladan yang cukup menarik. Kehidupan beliau sangat menarik. Nggak tahu apakah kita ini di Indonesia ini sebagai contoh kaumnya Firaun atau kaumnya Nabi Yunus atau kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di suatu kaum, dan kaumnya itu durhaka, dan Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk tetap berdakwah kepada mereka. Tapi Nabi Yunus alaihissalam buru-buru memprediksi, buru-buru menilai bahwa kaumnya ini durhaka dan sudah tidak mau beriman. Maka kemudian beliau meninggalkan kaumnya. Dan ternyata kaumnya itu kemudian mencari beliau. Ketika ditinggalkan nabinya, mereka menangis semuanya. Mereka menangis dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari nabi mereka. Tetapi ternyata nabi mereka sudah pergi jauh. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menahan siksaan itu dari kaumnya Nabi Yunus, sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, menjelaskan bahwa, ya, falaula kanat qaryatun, surat Yunus ayat 98, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'a imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Coba mbok yao, suatu penduduk itu mbok beriman seperti umat-umat terdahulu yang kami utus kepada mereka para nabi dan para rasul. Tetapi coba kalau mereka beriman, niscaya iman itu bisa menahan bencana. Kalau iman itu bisa menolak bala, iman itu bisa mendatangkan keberkahan. Tapi ternyata kebanyakan kaum itu kafir kepada Allah, maka kemudian dihabisin oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihi salam. Fa'amanu, lamma amanu, tatkala mereka beriman, padahal azab sudah dekat kepada mereka, kasyafna, kami singkap, kami hilangkan, anhum, dari mereka, adzabal khizyi, azab yang menghinakan. Jadi ada azab yang menghinakan, menyiksa sekaligus menghinakan. Manusia sudah tidak dinilai lagi seperti, wallah alam, ala kulli halin, kalau nggak benar itu ya berarti penggambaran peradaban yang sudah buruk. Tapi kalau itu terjadi, yaitu berarti suatu yang sangat buruk sekali. Di Cina sekarang ini, di RT sana itu diperlihatkan bagaimana orang-orang tua itu dipukulin oleh keluarganya untuk supaya cepat mati. Bagaimana dikatakan bahwa korban virus corona ini, kata petugas kesehatan yang ditugaskan untuk membakar mayat-mayat, setiap hari tidak kurang daripada 100 mayat, dan tidak berhenti sampai sekarang. Nah, ini azab yang menghinakan. Dan Nabi Yunus alaihissalam, mohon maaf, kaumnya Nabi Yunus alaihissalam, kasyafna anhum adzabal khizyi, azab itu yang mau turun ditahan oleh Allah, tidak jadi, tidak jadi. Famata'nahum ilahin, maka kami berikan kenikmatan mereka sampai waktunya. Nabi Yunus alaihissalam lari. Nah, di sini yang salah adalah buru-burunya seorang dai, lari. Dan cukup menarik kisah Nabi Yunus alaihissalam, itu diceritakan oleh Allah dalam berbagai macam surat. Ada surat Al-Anbiya, ada surat Saf, ya, ada surat Al-Qalam, ya, wa inna Yunusa laminal mursalin, sungguh Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang yang diutus
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, surat Shaffat ayat 139 seterusnya. Ketika beliau lari, abaqa ya'biku ini bahasa kalau budak lari dari tuannya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam seakan-akan dikatakan lari dari tuannya. Ilal fulki, ke suatu kapal al-mashhun yang penuh. Fasaham, kemudian beliau termasuk ikut yang berundi. Fakana minal mudhadin, beliau termasuk bagian yang harus dilimpar. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, beliau subhanallah dimakan oleh perut, langsung ditelan oleh ikan hiu. Wa huwa mulim, dan dia mencela dirinya, menyesali dirinya. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah bukan karena Nabi Yunus alaihissalam selalu bertasbih, annahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, yang salah itu kadang-kadang juga dai-nya, terlalu buru-buru ya. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang-orang yang selalu bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah dan menyalahkan dirinya, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya Nabi Yunus alaihissalam berada di perut ikan hiu itu sampai hari kiamat. Maka ada sebagian orang bilang apa, termasuk ikan hiu yang hidup sampai hari kiamat, ada yang begitu, wallahu a'lam. Iya. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim, maka kami kemudian lemparkan dari perut ikan hiu di suatu dataran dan dia sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ilahin. Kami tumbuhkan pohon yaktin di samping beliau dan kami utus beliau sekali lagi ke 100.000 orang atau lebih. Jadi umatnya Nabi Yunus alaihissalam itu jumlahnya adalah 100.000 orang lebih ya. Dan mereka beriman, maka kami berikan kenikmatan mereka sampai pada waktunya. Ma'asyiral muslimin, model pertama adalah model kaum yang durhaka tapi cepat sadar ya. Durhaka cepat sadar. Nah, di sini yang salah kalau dai-nya tidak sabar. Dai-nya tidak sabar. Nabi Yunus alaihissalam, kita tidak mencela beliau. Beliau nabi yang mulia. Beliau dimuliakan oleh Allah dan beliau dijadikan oleh Allah mukjizat. Di mana mukjizatnya? Berada di perut ikan hiu. Lama kok nggak mati-mati ya. Ya. Ini Allah ingin memperlihatkan bagaimana Allah menjadikan Nabi Yunus alaihissalam sebagai wali Allah. Iya, beliau dihukum, ditelan oleh ikan hiu. Iya, beliau dihukum oleh Allah. Satu kapal, kapalnya goyang, kemudian mereka harus menyelamatkan kapalnya dengan cara harus melemparkan seorang di antara mereka ke lautan. Diundi, bukan ditentukan. Jadi nakoda kapal tidak langsung memvonis apa ini gara-gara Yunus ini, enggak. Tetapi apa, fasaham, diundi. Jadi mereka nggak tahu siapa yang mau dilempar. Kok namanya keluar beberapa kali kok Nabi Yunus terus. Ya, ini berarti memang Allah yang merencanakan, ya. Semua yang Allah merencanakan ini, ya, tidak ada manusia merencanakan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yunus alaihissalam, ya, muncul. Itu berarti Allah yang memilihnya, ya, dipilih untuk diuji oleh Allah, dilempar. Ikan hiu langsung memakannya, ikan paus atau ikan hiu langsung memakannya, menelannya.
kok nggak langsung mati ya? Padahal kalau kita lihat di video-video itu, bagaimana perut ikan hiu yang terdampar berhari-hari itu ketika dijebol perutnya nyembur cairan yang sangat panas sekali, kok nggak mati ya Nabi Yunus alaihissalam? Maka dikatakan oleh Allah, karena Allah yang berkehendak, dan yang menyelamatkan adalah tasbih, mensucikan syariat Allah, mensucikan kehendak Allah, mensucikan zat Allah, dan menyalahkan diri sendiri. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ini penyelamat, ini penyelamat. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman yang mengesahkan Allah, mensucikan Allah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus tahu yang mengatur alam semesta ini Allah, yang berhak disembah Allah, dan Allah sudah menyiapkan konsep hidup yang pasti baik bagi kita. Tapi kenapa realita kok ya gunjang ganjing kayak demikian? Kita menghadapi virus yang sangat menakutkan. Tadi Bapak dokter menyampaikan virus itu karena ada seorang menteri, nggak tahu menteri itu katanya ngurusi kesehatan ya. Itu dalam pernyataan, silakan makanan minuman dari Cina nggak apa dimakan, itu katanya apa? Dijamin aman. Ini kira-kira omongan ini benar-benar dia sudah nyoba belum nggak ya? Ya Allah, kok ngomong begitu ya? Ya, ngeri itu gambaran bagaimana di Cina makan apa namanya? Mohon maaf, katanya ada, bukan gambar ada bener nggak itu Pak dokter tuh sop bayi itu apa sop apa janin itu? Wallah alam kita ya. Tapi yang jelas itu ditampilkan tuh ya, yang nampilkan kalau dusta ya kurang ajar banget gitu ya. Tapi kalau terjadi ya lebih kurang ajar lagi itu ya. Cindil-cindil hidup langsung dimakan gitu, kelelawar hidup langsung dimakan, itu tikus langsung dimakan, digigit gitu, ular ya memang begitu. Ada yang begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kalau penyakit sudah sampai Singapura, sampai apa Malaysia, sampai Hong Kong yang dekat dengan kita, dan perdagangan jalan terus, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sungguh tidak ada kekuatan apapun yang bisa menjamin kita selamat kecuali hanya mensucikan Allah. Akhirnya suatu saat nanti kita baru paham hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, antara kehati-hatian dengan tawakal jadi satu. Kehati-hatian dan tawakal jadi satu, yaitu apa? Kata Nabi, jika kalian mendengar suatu wabah, idza sami'tum al-waba fi ardi qaumin fala tadkhuluha. Perhatikan Bapak Ibu, ini penting banget ini. Kalau kalian tahu ada suatu wabah datang turun di suatu kaum, jangan kalian masuk. Maka saya katakan hadis Nabi menjelaskan haram bagi kita untuk memasuki negara wilayah yang di situ ada wabah endemi. Haram. Karena apa? Kita menghadapkan
ke virus yang akan menular kepada kita. Jangan deket-deketi. Farru minal majdzum kafirarikum minal asad. Larilah dari orang yang terjangkit penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Lari. Berarti apa? Kalau kita sakit jangan deket-deketi. Kalau kita sakit batuk jangan deketi anak yang masih bayi. Wahai para perokok yang membawa banyak penyakit, jangan ciumin anak bayi itu. Iya, kalau kita ada penyakit jangan deketi. Dan kalau kita sehat jangan deketi orang yang berpenyakit. Tetapi jika waqa'al waba fi ardi qaum wa anta fihim falam takhruju, tapi kalau Anda sudah berada di negeri itu dan di situ terjadi wabak, jangan keluar. Maka yang benar apa? Yang benar, kalau ini sudah terjadi seperti ini, yang berada di Wuhan jangan keluar. Ini hadis Nabi. Jadi jangan dibawa ke Indonesia. Anak, mahasiswa, dokter atau siapa yang sudah terlanjur masuk di situ jangan dibawa keluar. Ini tawakal dan hati-hati bergabung jadi satu. Tawakalnya gimana? Insya Allah, walaupun kalian berada di negeri itu, kalau Allah tidak mentakdirkan kena, tidak akan kena. Karena terjadi dulu wabak taun itu pernah terjadi di mana? Di negeri yang di Palestina. Yang sehat ya sehat, tapi mayoritas kena. Yang kena ya kena. Karena apa? Orang yang berada di negeri itu, kalau Allah menyelamatkan, selamat. Tapi kalau Allah tidak menyelamatkan, kalau dia keluar, dia juga pasti kena dan ngenain orang lain. Nggak tahu. Yang di Wuhan sudah dibawa ke Indonesia, Pak Dokter? Sudah. Ini repot ini. Mestinya harus diisolasi. Tidak boleh kumpul dengan semua orang kecuali sudah tahu bahwa dia negatif. Jadi dari sini tidak boleh. Yang di sana dikeluarkan nggak boleh. Tapi di sini tawakalnya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena tadi repotnya itu kalau sudah jadi mendunia. Kalau sudah tersebar di dunia, apa yang bisa menjamin kita selamat? Wong dokter sendiri yang memberikan peringatan, kena kok. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah, takdir Allah. Maka kemudian viral bagaimana Presiden Cina yang mengharamkan bertuhan dan menganggap orang yang bertuhan itu melakukan perbuatan kriminal, sekarang keliling ke masjid minta didoakan. Nggak piye itu, bingung juga ya. Dalam satu sisi Tuhan nggak ada, sisi lain kalau ada tolong doain. Iya, viral. Dan viral pula wallahu a'lam. Ini karena pengecekan itu ya. Di dalam ini viral apa? Bahwa di Uyghur tidak ada satupun yang terkena. Kalau itu benar, memang benar kata Allah. Kalaulah bukan karena Allah yang menyelamatkan, niscaya tidak akan selamat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kisahnya Nabi Yunus alaihi salam memberikan gambaran kepada kita bahwa azab yang akan turun kepada suatu kaum karena keturhakaannya itu bisa saja dicabut oleh Allah. Oke, kita nggak tahu apakah azab mau jatuh kepada kita atau tidak,
atau sudah jatuh atau belum. Yang jelas ayat mengatakan falaula kanat qaryatun amanat fanafa imaluha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi. Karena mereka beriman maka kami cabut azab yang menghinakan. Yang kedua, hukuman telah jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, telah jatuh. Kalau kaumnya Nabi Yunus mau jatuh, tapi kalau Nabi Yunus telah jatuh, telah dimakan ikan hiu dalam kegelapan, dalam panasnya ikan hiu. Tapi falaula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena beliau termasuk orang-orang yang bertasbih, niscaya dia berada di perut ikan hiu sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Berarti apa? Azab itu ada dan dicabut dari Nabi Yunus alaihissalam. Dan kedua-duanya Nabi Yunus tadi dengan kaumnya dipertemukan kembali. Fa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Maka kami kirimkan kepada mereka, ya, kami kirimkan Nabi Yunus alaihissalam, ya, kepada 100.000 orang. Fa amanu, maka mereka beriman. Famatta'nahum, maka kemudian kami berikan nikmat mereka ilahin, sampai waktunya. Ya mau nggak mau Bapak Ibu, kita semua itu pasti dibinasakan oleh Allah. Kita semua itu pasti mati, maksudnya kita semua itu pasti mati, nggak akan kekal di dunia ini. Tetapi proses dari lahir sampai mati, ada yang melalui proses azab terus, ada yang melalui proses nikmat. Ya nggak apa-apalah sama-sama mati, tapi prosesnya boh ya nikmat dulu, setelah itu mati nggak terasa, ngerti-ngerti mati gitu loh. Ya. Jadi kata Allah, kemudian kami berikan mereka kenikmatan, kesenangan yang baik sampai pada waktunya. Nah ini yang perlu kita inginkan, ya, perlu kita inginkan. Nggak tahu apakah kita termasuk orang yang sudah maksiat, atau kita sudah maksiat dan azab mau turun, atau azab sudah turun tapi yang jelas entah azab mau turun. Dan kelihatannya, mohon maaf saya tanya Bapak Ibu, kita tidak mengharap, cuma tanya, mengantisipasi, kira-kira virus corona itu untuk masuk ke Indonesia punya potensi nggak? Hah? Punya nggak? Punya. Kira-kira kalau masuk kita punya kekuatan untuk melawannya nggak? Nggak juga, bener nggak? Wong Presiden Cina ngomong kok. Ngomongnya apa? Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi kemajuan kami. Kena, kalau udah ngomong itu malah kena, ya. Kapal Titanic pembikinnya bilang mustahil, Tuhan pun nggak bisa menghancurkan kapal yang besar ini. Langsung baru dimulai pertama kena batu es, matilah, jatuhlah, hancurlah. Artinya Bapak Ibu, kalau lihat daripada kemaksiatannya, kalau dilihat daripada kekufurannya, kalau dilihat daripada kesombongannya, kalau dilihat daripada realita kehidupan kita, imma azab sebetulnya sudah turun, cuma belum kena kita sehingga kita belum merasakan, atau azab sebetulnya sudah mau turun. Yang jelas kedua-duanya merupakan suatu kemungkinan. Ambil kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, lamma amanu, cepat beriman kepada Allah sehingga kasyafna anhum adzabal khizyi, dihilangkan azab yang menghinakan itu. Yang kedua Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, seperti Nabi Yunus alaihissalam, apapun walaupun beliau seorang dai, beliau nabi, ketika salah dikit saja, tidak sabar dalam mendidik umatnya saja, disiksa oleh Allah atau dihukum oleh Allah lebih tepatnya dengan dimakan oleh ikan hiu. Tetapi karena tasbih beliau kepada Allah, tidak nyalahkan Allah tapi nyalahkan dirinya sendiri,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena doa itulah Allah menyelamatkannya, dan Allah mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian itulah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cara sekarang kita menghadapi kondisi sekarang ini yaitu dengan cara apa? Memperbanyak, ya. Karena apa? Mohon maaf, kok pikiran saya itu nakal ya, yang memakai pakaian apa namanya, cadar itu ya. Kan mereka itu ngelarang kaum muslimin, wanita-wanita muslimah bercadar ya. Akhirnya mereka dipaksa semuanya bercadar, entah perempuan atau laki-laki ya. Itu kan ketika bercadar, itu kan kemungkinan penyakitnya itu virusnya sudah nempel di cadar itu. Lah itu ketika buka, apakah virusnya tidak langsung lompat gitu ya? Istilahnya kalau nggak buka, ya kelenger. Makanya gimana? Kalau buka bisa lompat. Ya, artinya dalam berbagai hal sulit untuk menghindari, kecuali karena kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka Bapak Ibu, yang sangat penting kita harus selalu mengatakan la ilaha illa anta, ya Allah. Walaupun mereka sok berkuasa, walaupun mereka sok ya kaya, sok hebat, tapi kami yakin ya Allah, yang mengatur hakiki, yang berkuasa hakiki, itu hanya Engkau ya Allah. Adapun kita ini hanya sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, kami hanya menjalankan perintah-Mu. Walaupun profesor, menteri ngomong haram mengikuti Rasulullah dalam pemerintahan gitu loh. Itu kan kurang ajar, mohon maaf. Kurang ajar dan kemurtatan paling besar itu. Ketika kita bilang haram mengikuti Rasulullah dalam pemerintahan, itu kurang ajar nggak Pak? Ustaz tuh yang ngomong ya kurang ajar, ya kuasariran jamak loh. Nah kalau nggak kurang ajar kurang apa wih? Saya katakan ini kemurtatan luar biasa. Walaupun mereka ngomong begitu, kita mengatakan la ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau Allah. Yang kurang ajar itu kami ya Allah, yang bodoh itu kami ya Allah, yang dolim itu kami ya Allah, yang bodoh itu kami ya Allah. Ini semua bencana bukan karena Quran, ini semua bencana bukan karena Islam, tapi bencana ini semuanya karena kezaliman kami, karena menghindarkan Islam dan meninggalkan Islam. Inni kuntu minadh dhalimin, kami adalah orang-orang yang zalim. Karena apa Bapak Ibu? Pindah kepada kaumnya Firaun. Yang namanya bencana itu ternyata terjadi terus. Sebagaimana Allah mengingatkan kita agar supaya kita selalu kembali kepada Allah. Coba Bapak Ibu, kalau Allah tidak mentakdirkan umur umat Islam ini sampai hari kiamat, ini saya sudah habis. Dilihat daripada kemaksiatan-kemaksiatan kita Bapak Ibu, kalaulah bukan karena Allah mentakdirkan bahwa dunia ini akan selalu langgeng sampai hari kiamat, kita sudah habis. Cuma Allah masih sayang kepada kita. Allah mengatakan awalam yarau annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Apakah mereka tidak menyaksikan bahwa mereka semuanya itu yuftanun, diuji oleh Allah, dikasih peringatan oleh Allah dengan berbagai macam bencana setiap tahun sekali atau dua kali. Lah kok thumma la yatubun, kemudian kok tidak taubat, walahum yadzakkarun, kemudian tidak mengambil pelajaran. Bapak Ibu, kalau bencana itu datang kepada kita setahun sekali atau dua kali, pokoknya setiap tahun dapat sekali, dua kali, itu kalau nggak tobat, itu kurang ajarnya sudah terlalu itu Pak. Kalau nggak tobat dan tidak mengambil pelajaran, itu sudah keterlaluan. Indonesia berapa kali Pak? Setahun berapa kali bencana Pak? Pak, berapa kali Pak? 2 kali, berkali-kali, ribuan kali, betul? Sadar nggak orang Indonesia?
Pemilu berkali-kali dibohongin terus ya, yang dipilih ya yang itu penipu-nipu terus ya. Iya, kita itu kalaulah bukan karena Allah sayang kepada, artinya masih ngasih kesempatan kita untuk tobat, udah habis kita. Nah, cukup menarik, data menyebutkan tahun 1720 itu sudah pernah terjadi wabah sedunia yang mati 100.000 orang. Tahun 1820 terjadi lagi. Tahun 1920 terjadi lagi. Tahun 2020 terjadi lagi. Setiap 100 tahun dan setiap tahun 20. Ini setiap tahun. Setiap 100 tahun, sebagaimana setiap 100 tahun ada mujadid-mujadid, pembaharu-pembaharu Islam, ada juga wabah setiap 100 tahun. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, untuk itu waktu sudah habis. Piye neh? Ya ora apa-apa. Sithik neh. Kelanjutannya adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun. Kalau Fir'aun gimana? Sedikit aja, kalau Nabi Yunus diingatkan taubat, selesai, bagus. Lah kalau Fir'aun nantang sama nabinya, nantangnya apa? Iya, nantang, silahkan turunkan azabmu, ya, silahkan azab, tunjukkan azab. Maka kata Allah, fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatim mufassalat fastakbaru anha wa kanu anha ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, waqalu mahma. Perhatikan Pak, Ibu, kira-kira apakah kita ngomong kayak ngomongnya Fir'aun? Waqalu mahma ta'tina bihi, Musa, apapun kau datangkan kepada kami min ayatin, dari tanda kebenaranmu dan keagungan Tuhanmu, litasharona biha, supaya engkau mensihir kami, fama nahnu laka bimu'minin, kagak bakalan kami beriman kepadamu. Ini kata Firaun ini. Fa arsalna alimut tufan, maka kami turunkan, kami kirimkan kepada mereka tufan, banjir terus menghabisi mereka, wal jarad, belalang yang menghabisi pertanian mereka, wal kummala, wal kummal, nah, kumal itu apa namanya, kutu, entah kutu yang untuk makan apa namanya, tumbuh-tumbuhan atau yang makan di kepala orang, ya, wad dafadi'a, dan kata-kata, wadam, dan darah, ayatim mufassalat, ayat-ayat yang begitu banyak rincinya. Fastakbaru, tapi mereka selalu menyombongkan diri, wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang durjana. Kalau bahasa orang kita kurang ajar gitu ya. Nah, ma'asyiral muslimin, mereka setelah datang itu minta didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Walamma waqa alimur rijzu qalu ya Musa du'u lana rabbaka bima ahida indak. Dan setelah datang kepada mereka siksaan dari Allah, mereka mengatakan, Musa, tolonglah doakan kepada kami, kepada Rabbmu. Kayak presiden Cina muter-muter ke masjid tadi, tolonglah doakan, katanya Tuhanmu itu janjikan kalau kita beriman, azabnya diangkat. La in kasyafna 'anna rijza, dan jika engkau menyingkap kepada kami azab ini, la nu'minanna lak, kami akan beriman kepadamu, wala nursilanna ma'aka bani Israil, dan kami akan bebaskan bersamamu Bani Israel. Mungkin barangkali rajanya Cina ngomong, kalau engkau mau doa dan kita selamat, nanti Igur selamat gitu ya, kami bebaskan.
falamma kasyafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhum idahum yanqusun. Dan tatkala kami singkap siksaan dari mereka sampai waktu mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka itu merusak perjanjian. Fantaqomna minhum, maka kami siksa mereka. Fa'aghraqnahum fil yammi, kami tenggelamkan mereka di lautan. Artinya Firaun kurang ajar sama Allah, disiksa oleh Allah, ngerengek-ngerengek, minta diselamatkan, tapi setelah diselamatkan tambah kurang ajar, tidak seperti kaumnya Nabi Yunus. Kata Allah, fa'aghraqnahum ajma'in, maka kami binasakan mereka semuanya. Nah, tinggal kita ikut kaumnya Nabi Yunus atau kaumnya Firaun. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kembali lagi tidak ada penyelamat kita dari kondisi sekarang ini, ya, kecuali kita kembali kepada Allah. Terutama apa yang disampaikan oleh Rasul, tidaklah satu kaum melakukan merata perbuatan keji, zina, LGBT, makan hal-hal yang merusak, kecuali akan muncul penyakit yang belum terjadi sebelumnya. Dan ternyata ulama, ya, seorang ulama dari Yaman, Abu Bakar, ya, telah memprediksi, ya, ini bukan Quran, kalau Quran yang katanya Iqra corona itu ya, itu ya bertepatan aja di ya, walaupun ya cukup lucu juga gitu ya, ya karenanya corona kadziba gitu ya, walaupun agak dipaksa-paksakan gitu, tetapi ada mirip-miripnya juga ya. Tetapi yang jelas Syekh Abu Bakar ini yang dari Yaman ini memprediksi bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah munculnya penyakit-penyakit yang belum pernah dikenal sebelumnya. Namanya adalah corona, namanya adalah flu burung, namanya adalah flu babi, ya. Itu sudah diprediksi dan waktu itu belum terjadi. Artinya apa? Bisa saja dari firasatnya para ulama, ya, memperingatkan, ya, agar supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena banyaknya penyakit, banyak itu disebabkan banyaknya maksiat dan diangkatnya segala penyakit karena iman kepada Allah. Maka banyaklah kita bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, bertekad kembali kepada Allah. Maka tidak ada ya jalan lain untuk selamat dari kegundahan, ketakutan. Kalau corona sudah sampai di Indonesia, bagaimana kondisinya? Tiada lain kecuali, ya, ini semuanya kemungkinan terjadi, dan yang bisa menolak hanya falaula kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kita harus banyak bertasbih, memuji Allah, bertekad kembali kepada Allah, maka sangat mudah semuanya itu diselamatkan oleh Allah. Allah sangat mudah menyelamatkan kita kalaupun semua terkena, dan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita dan menyelamatkan kita kalau itu akan terjadi atau kalau itu belum terjadi. Dan mudah-mudahan kajian singkat bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf situasi baru, maka materi ya dikaitkan dengan hal yang baru. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, melanjutkan materi yang lalu, dan ini sebenarnya materi yang lalu, wallahu alam materi yang lalu atau tidak gitu ya. Tapi karena akidah kaitannya dengan amalan, maka perlu kita lakukan. Di sini ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah kapundut wangsul wonten ngasembah Allah Subhanahu wa taala ditentrem panjenenganipun almarhum Bapak Ibtu Heri Sugiarto puput yuswa 51 tahun. Ya Allah, saat menikah niku musimnya 50 tahun sampai 60 tahun menikah sampun pundut Allah Subhanahu wa taala. Bila ingkang sampun nggak ada yuswa sematan, monggo cepet-cepet taubat ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika monggi dalam doakan dumateng Allah Subhanahu wa taala sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi fa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu warsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqi minadh dhunubi wal khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wabdallahu ahlan khairan min ahli wa daran khairan min darihi. Allahumma a'idhu min adzabil qabri adzabin nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.